sama Pak siapa itu apalagi Pak Hasan gitu kalau nggak salah. Pak Hasan terus ya ada pemuda-pemuda di sana lah gitu. Jadi beliau nyambungin dengan kita juga ya diskusi gitu ya, temanya ya nggak jauh dari mengenal Allah gitulah. Jadi kalau kita lihat di bahasan yang lalu, dimana kita juga kan sekarang di akhir tahun gitu ya, tentunya kita dihadapkan pula bagaimana COVID ini belum selesai gitu. Dan waktu itu mungkin sudah berapa bulan ya gitu. Hanya yang saya ingat bagaimana beliau menyampaikan tentang marifatullah gitu. Jadi bagaimana cara mengenal Allah dan bagaimana juga marifatun nas, mengenal manusia. Ya tentunya bagaimana pertemuan kita tentu merupakan ya pertemuan yang bisa jadi tentunya barokah, karena tentunya kita disisipi dengan ilmu, yaitu karena inilah bagaimana tentunya evaluasi buat kita ya selama ya kalau umur saya kan masih 28 gitu ya, masih muda. Jadi bagaimana evaluasi diri dan juga evaluasi perkembangan dari saya gitu ya. Bagaimana apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu tentang marifatullah, yaitu cara mengenal Allah. Dan cara mengenal Allah itu kan ada 4 tahapan gitu ya. Yang pertama kita kenal keberadaan Allah. Jadi kan kita tahu Allah itu ada, tapi tidak hanya sekedar nama dan juga tidak hanya sekedar kita tahu saja, tapi bagaimana bisa membekas. Salah satunya kita mengenal ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang marifatullah gitu ya. Yaitu diantaranya ayat-ayat Al-Quran itu kan membahas tentang penciptaan yang Allah lakukan terhadap manusia, alam semesta, bahwa semuanya pasti ada tujuan gitu. Tidak mungkin Allah menciptakan itu semua dengan bermain-main. Pasti semuanya ada tujuan masing-masing, itu pasti sudah ada hikmahnya. Sebagaimana kalau kita tentunya tahu di dalam surah Az-Zariyat itu ya, ayat 56 itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk apa? Yaitu untuk beribadah. Jadi kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Jadi tidak ada unsur hanyalah menciptakan saja, tapi ada tujuan di balik situ. Nah, tentunya juga bagaimana kita hadir di sini juga harus ada tujuan gitu. Tujuan yang mesti kita capai. Ya salah satunya tentu bagaimana di akhir tahun itu kita senantiasa mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan, sejauh mana pengabdian kita kepada Allah, dan juga sejauh mana kita berkhidmat untuk manusia gitu. Karena tentunya bagaimana kita beribadah, kemudian kita juga dengan manusia adalah waqulu linnasi husna gitu. Sebagaimana kan wasiat Allah kepada Bani Israil. Tentunya kalau kita lihat di Al-Quran itu ayat-ayat tentang kisah itu bukan terkhusus untuk Bani Israil saja ya, tapi untuk kita pula, untuk kaum-kaum generasi-generasi yang datang setelahnya. Di antaranya itu bagaimana wasiatnya yang pertama, la ta'buduna illallah, dan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Kemudian bagaimana
Di antaranya bil walidaini ihsana, berbuat baik pada orang tua, wadzil qurba dan kepada kerabat, wal yatama, kemudian pada orang-orang yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin. Dan terus wasiatnya adalah waqulin nasi husnan gitu. Bagaimana kita juga berucap pada manusia dengan perkataan yang baik. Kemudian setelah wasiat berbuat baik pada manusia itu, Allah mengiringkan kewajiban pada manusia, diantaranya wa aqimus shalah wa atuz zakah, yaitu diantaranya mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itu diantara wasiat. Maka tentunya diantara manusia itu banyak yang ingkar terhadap wasiat. Kalau kita lihat Bani Israil saja, lontarkan kepada mereka perintah-perintah, kemudian bagaimana nikmat-nikmat, tapi cuman sekian yang disyukuri, tidak semuanya disyukuri. Nah, karena itu kita tentunya bagaimana mensyukuri nikmat kita berada di sini ya. Itu yang pertama adalah bagaimana kita muhasabah riadoh kita, pengabdian kita. Bagaimana pengabdian kita itu sudah sampai mana kepada Allah? Sudahkah sholat kita benar sesuai ajarannya? Kemudian sudahkah kita juga tilawah? Dan juga sudahkah kita terhadap kewajiban-kewajiban itu sudah baik kepada Allah atau tidak gitu? Ini yang menjadi muhasabah buat kita tentunya. Bagaimana di akhir tahun itu bukan hanya momennya itu berbicara tentang perayaan atau euforia gitu ya, tapi bagaimana kita berbicara seputar pengabdian kita, karena itu yang paling penting itu seperti itu gitu. Karena kalau kita berbicara pengabdian mungkin cuman kecil sekali gitu ya, apa yang diperbuat oleh kita terhadap kewajiban-kewajiban. Mungkin kita masih berat untuk sholat malam gitu ya. Terkadang saya juga merenungkan gitu ya, sholat malam saya baru 3 rakaat gitu ya. Itu juga belum sempurna gitu ya. Kadang di akhir-akhir gitu ya, menjelang sholat subuh. Atau ketika misalnya tilawah kita, tilawah kadang ketika 1 juz juga masih agak ripuh gitu ya, karena memang ya di samping juga tentu pandemi juga sangat berpengaruh gitu ya pada ya lingkungan kita, yang pada akhirnya memang walaupun banyak waktu tentunya kembali kita itu seperti merestart diri kita gitu, refresh diri kita gitu. Karena dengan penyakit ini ya bagaimana kita mengambil hikmahnya gitu. Mungkin ada yang kurang disyukuri, ada yang kurang berinfak, atau kurang kita pengabdian kepada Allah. Nah, ini intinya bagaimana pengabdian kepada Allah gitu ya. Karena kita itu diciptakan tentu untuk beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu ya. Nah, ini tentunya pengabdian kepada Allah juga itu harus dilandasi dengan ilmu ya. Karena kita tidak bisa beribadah sendiri-sendiri atau beribadah masing-masing tanpa dilandasi ilmu. Karena itu kita perlu sekali berkumpulnya kita di sini. Tentu ini adalah sebagai warisan bukan hanya tentunya warisan dari pertemuan yang lalu gitu ya, tapi kita meneruskan warisan dari para nabi ya, di mana warisan dari para nabi itu adalah al ulama'u warasatul anbiya gitu. Jadi warisannya itu adalah diantaranya dengan ilmu. Jadi nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, tapi mewariskan dinar dirham itu paling kebanyakan dari manusia yang condong gitu ya kepada dunia, dan terkadang lupa terhadap akhirat gitu ya. Maka bagaimana kesempatan kita ini tentunya dengan fasilitas yang kita miliki, bagaimana dunia itu jadi majru'atul akhirah ya, wasilah
jalan untuk bagaimana selamat di akhirat nanti. Yaitu salah satunya dengan menuntut ilmu gitu. Karena bagaimana ilmu itu yang diselaraskan oleh para nabi. Ketika misalnya Nabi Musa salah paham terhadap dirinya, punya kekuatan berlebih, punya ilmu yang berlebih, akhirnya Allah pertemukan dengan Khadir gitu ya. Maka di sanalah Nabi Musa mengambil hikmah kenapa perahu yang ada itu harus dihancurkan gitu ya. Kan kalau kita melihat perahu yang ada bertanya-tanya harusnya kan pasti secara logika pasti gitu ya, kenapa perahu yang ada ini dihancurkan. Oh ternyata ada asar-asar yang nantinya asar jelek itu pasti akan terbawa-bawa ketika perahu itu dijalankan. Terus kenapa ada anak yang dibunuh gitu kan, karena anak ini adalah membawa pada kesyirikan pada orang tuanya. Kemudian juga bagaimana Nabi Musa juga dapat ilmu dari Khadir gitu ya, yang dia juga mempertahankan sebuah bangunan gitu ya, yang kokoh. Maka disinilah keilmuan artinya ini introspeksi ya buat kita. Ketika kita punya ilmu tentunya haruslah kita upgrade diri kita ya, upgrade diri kita dengan ilmu. Setiap orang juga punya kesempatan mendapatkan ilmu ya, karena ilmu itu tentunya merupakan dasar seseorang itu diterima amalnya. Bagaimana tentunya ikhlas terlebih dahulu ya, itu tadi berbicara tentang pengabdian. Kemudian mutabah itu adalah ilmunya itu. Maka tentunya ilmu itu tidak akan tersampaikan tanpa melalui sistem gitu ya. Ketika misalnya kita belajar sendiri-sendiri gitu ya, kemudian kita berdakwah sendiri-sendiri ya bisa saja dakwah di medsos gitu ya, atau dakwah di WA dan Instagram dan seterusnya, dakwah seperti itu ya. Tapi ya itulah sebenarnya kalau sendiri-sendiri ya nggak akan bisa gitu ya. Karena kita juga bagaimana perlu mengupgrade diri kita yang barangkali banyak kekurangan kita dari segi ilmu gitu. Yang terkadang banyak di antara kita dengan ilmunya itu menjadi kadang congkak gitu ya, berlebihan, sombong gitu dan seterusnya. Maka inilah akhir tahun itu ya kita diantaranya upgrade ilmu kita. Ilmu kita sudah sampai mana? Sudahkah ilmu itu membuat kita lebih takut kepada Allah? Karena innama yakhshallah min ibadihi ulama gitu. Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah di antara orang-orang yang berilmu. Artinya bagaimana kata Imam Ahmad adalah ketika ilmu itu menghasilkan rasa takut tuh ya, berarti ilmu itu akan bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita masih congkak dengan ilmu, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Sangat disayangkan. Maka ini saatnya kita introspeksi ilmu kita. Nah, ini tentunya pengabdian, kemudian ilmu, kemudian jasa dia kita. Bagaimana? Ya, jasa dia. Terus terakhir itu adalah tentang khidmat kita kepada umat gitu ya. Nah, itu bagaimana menciptakan mereka dan mereka tunas. Ya, segitu dulu aja dari saya. Barakallahu fikum.